Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Quran. Nah, misalnya yang di rumah, yang baru bergabung, yang ucapkan selamat bergabung, ambil Al-Qurannya, buka di Quran Surah Az-Zariyat, nomor surah ke-51. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan ayat ke-15 sampai dengan ke-19. Nah, jadi ambil Al-Qurannya, buka. Nih, ayo di sore hari ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah dan tentunya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ya, teman-teman di studio. Kita baca di ayat ke-15 dan 16. Ya, sampai dengan 17, tapi 2 ayat dulu, nanti kita lanjutkan. 15 16. Silakan dari Alesya, 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalikum muhsinin. Oke, Afnan silakan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Oke, silakan Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Oke, Afifah terakhir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi di awal itu ada nun bertasydid ya. Inna, jadi wajibal gunnah. Nah, bisa di rumah. Jadi kalau bertemu dengan nun yang ada tasydidnya atau ada sabdunya, ada syiddahnya, maka ditekan dulu selama 2 harakat. Seperti yang dibaca oleh teman-teman kita yang ada di studio tadi ya. Innal muttaqina, innal muttaqina fi jannah. Nun bertasydid lagi ya. Jannah. Jangan lupa dipanjangkan terlebih dahulu karena nun itu tandanya berdiri, artinya dia harus dipanjangkan selama 2 harakat. Fi jannatin wa, lalu ada kasratain bertemu dengan huruf waw. Tiwa, idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah artinya kita dengan dengung. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, mim, nun, waw, waw dan ya. Jadi jannatin wa uyun. Nah, uyun kita berhenti di akhir ayat ke-15. Lalu di ayat ke-16,
khi ya, khi. Jadi kha khi khu di langit-langit mendekati pangkal tenggorokan. Kha khi khu. Akhidina. Akhidina ya. Ma-nya dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Ini kalau 4 harokat, 4 harokat semua diseragam. Atahum, hati-hati ya. Atahum. Jadi ta sama-sama berdiri, artinya dipanjangkan terlebih dahulu selama 2 harokat. Atahum ra. Nah, di sini mim mati bertemu dengan ra, maka hukumnya izhar syafawi. Artinya dibaca jelas. Atahum rabbuhum. Nah, berhenti saja di sana ya. Adik-adik yang kecil ya. Jadi atahum rabbuhum. Jadi ada qaf lam tanda waqaf atau tanda berhenti, ya berhenti saja di sana. Nah, jadi biar enggak buru-buru nanti. Atahum rabbuhum. Nah, berhenti di sana. Jadi kalau ada tanda waqaf itu kita manfaatkan ya, kita manfaatkan. Lalu innahum, nun bertasdid lagi, wajib al-ghunnah. Innahum hum ka, di sana ada mim mati bertemu dengan kaf, izhar syafawi lagi. Jadi kita bertemu dengan izhar syafawi. Izhar syafawi ini banyak hurufnya karena cuma 2 di luar dari izhar syafawi, mim dan ba. Mim mati bertemu dengan mim, idgham mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Sisanya seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia tergabung dalam izhar syafawi. Jadi innahum ka, izhar syafawi itu dibaca jelas, izhar jelas, syafawi syafatun dengan kedua bibir yang tertutup ya. Hum. Jadi kalau mim itu kan makhrajul hurufnya pertemunya bibir atas dan bibir bawah. Pasti tertutup dia. Innahum ka ma. Jadi harus bersentuhan. Maka izhar syafawi namanya. Ikhfa syafawi. Ya, kecuali idgham mimi ya. Tidak ada pakai syafawi. Innahum ka. Maka dibaca jelas dengan kedua bibir yang tertutup. Innahum kanu qabla ba qalqalah sugra. Nah, dipantulkan qabla dzalika tapi cukup sekali jalan saja karena dia qalqalah sugra, qalqalah kecil ya. Jadi di tengah-tengah itu qalqalah sugra, kecil dia. Qabla dzalika muhsinin. Berhenti kita di akhir ayat ke-16. Nah, sekarang kita baca satu ayat lagi. Ayat ke-17. Nah, dari Afnan. Ayo, silakan Afnan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Oke, Salma silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Oke, Afifah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya, Alesya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Oke. Jadi di ayat ke-17 kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi kanu qalilan mi ada fathatain bertemu dengan huruf mim. Lam mi. Jadi berlaku hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah tadi ada 4 hurufnya, mim, nun, waw dan ya. Ketika nun mati atau tanwin mau dia fathatain
mau dia kasratain ataupun dia berbentuk dhammatain, bertemu dengan 4 huruf ini maka dia dibaca gunnah, karena idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ma yahja'un. Nah, jadi di sana ada huruf ain, ada huruf ha yang sukun ya. Jadi minal laili ma yahja'un. Ha itu jadi ketika dia sukun ya jangan sampai terpantulkan juga bisa di rumah ya. Lalu ain itu berada di pangkal tenggorokan. A'i'u ba'. Jadi ketika dia a fathah, ai dan u tinggal dimuncungkan mulutnya, dan ketika dia sukun agak sedikit mendalam. Ba'. Jadi huruf ain itu makhrajul hurufnya berada di tenggorokan. A. Jadi dia kurang lebih hampir mendekati di pangkal tenggorokan. Nah, jadi selain kita fokus kepada makhrajul hurufnya, ada hukum-hukum yang cukup sering kita temukan secara teori, maka harus kita kuasai. Nah, lebih-lebih kita bisa menguasai secara teori lalu mempraktikkan dalam bentuk bacaan. Nah, masih ada 2 ayat yang tersisa bisa di rumah, masih ada kesempatan untuk kita membahas dan mengkaji. Akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.